Oke, di sini saya akan membuat video wawancara kepada pedagang ya. Kita tunggu saja. Oke, jadi kita udah sampai di tempat pedagangnya. Kita akan tanya-tanya seputar ready for business. Di sini bersama Opung. Jadi Pung, pertama kali Opung mendirikan dagangan ini kayak mana, Pung? Maksudnya kayak mananya macam mana ini sekarang ini? Oh, jadi pertama Opung dirikannya tuh dari mana dulu, Pung? Ya kecil-kecilan lah, mulai sekotak lah dia maksudnya dibuka mulai dari yang kecil, mulai dari gede-gede awal kecil gitu lah. Iya, buka kecil-kecilan lah. Nah, baru sampai jadi gudang gini, Pung. Iya. Jadi selama Opung ini udah berapa tahun kira-kira? Mulai dari tahun 84. Oh, udah lama juga ya, Pung. Udah lah. Jadi Opung ini dirikannya memang sendiri atau ada? Ya sama suami lah. Oh, sama suami Opung ya? Iya. Jadi sama suami Opung tuh Opung pernah nggak sih ngalami kayak penurunan gitu, Pung? Ya pernah lah kalau itu. Kalau di dalam berdagang gini ya ada maju, ada turun, ada untung, ada rugi. Turunnya paling parah itu kayak mana, Pung? Tahun berapa? Sampai habis tahun berapa ya? Sekitar sesudah ada 10 tahun gitu lah. 10 tahun yang lalu gitu. Bukan lah, 10 tahun berjalan usaha itu. Dari tahun 90-an berarti, Pung? Iya. Sampai habis betul, total habis, Pung? Habis total enggak lah, cuman ya apa namanya? Sampai habis semua lah, hampir ini. Bukan, kalau habis total enggak. Kalau habis total ya enggak ada yang mau dijual. Ini ada yang mau jual, cuman udah susut lah barangnya gitu lah. Udah kecil lah rezeki kan. Tapi Opung kayak mana, Pung, ngatasi biar naik lagi gitu? Ngatasinya ya dirintis kembali. Berarti kayak rintisan awal lagi gitu. Iya, dirintis kembali dari awal. Jadi selama Opung itu Opung terus berusaha lah ya, Pung. Iya. Saran Opung lah, Pung. Kayak mana, Pung? Biar kami ini bisa juga ngikut jejak Opung biar bisa lah lebih baik lagi. Kalau itu sarannya satu ya, pertama belajar. Nggak, Pung. Terus Belajar itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya dibutuhkan di sekolah. Nanti kita mengalami di masyarakat ataupun kita di pasaran, itu ilmu itu banyak gunanya. Contoh, matematika, taksiran rendah, taksiran tinggi. Itu di dalam berdagang banyak kali dipakai. ya, Pung. Karena kan untuk ngapain harga juga ya. Bukan mengapai harga. Contoh, membuat barang orang atau membungkus barang orang itu kita pakai dia plastik yang ukuran berapa. Nah, itu taksiran rendah, taksiran tinggi. Jadi kita nggak seenak-enaknya aja ngambil plastik itu ukuran yang mana suka-suka hati kita, enggak. Kalau belanjanya 2 biji kan plastik kecil pasti kita ambil, nggak bisa semua plastik besar kita ambil. Jadi plastik itu ukurannya ada semuanya gitu. Itulah gunanya taksiran itu. Nah, di situ dipakai. Kalau kali-kali itulah dia mengali-kalikan, membagi-bagikan harga. Harga itu berapa dibeli, berapa dijual, dan tidak selamanya itu kalau dibeli 500 harus dijual 1000, nggak bisa. Kadang-kadang dibeli 500 dijual 400. Maksudnya ngerti? Dibeli 5.000, dijual bisa 4.000. Kenapa? Kita bersaing dengan kawan. Biar punya kita itu terjual dulu. Bukan terjual dulu. Biar kita bisa bersaing sama orang. Di sana bisa sekian katanya. Memang kita nggak sepenuhnya menerima kata-kata orang itu, tapi kita menyelidikinya dengan cara lain. Rupanya memang betul. Kita suruh orang membeli ke situ. Betul memang. Dibalikan sama kita uangnya segitu. Dan maksudnya kita cari kok bisa dapatnya begitu. Disitulah perlu kali-kali loh, kok bisa dapatnya gitu, kok bisa dia begitu. Kan itu berarti ada toki lagi yang lebih murah. Itulah kali-kali dan bagi-bagi. Itulah dia. Jadi kalau di sekolah itu memang kita anggap itu nggak penting. Apa nanti ini gitu, enggak. Sekarang sudah kita terjun ke dunianya baru ini gunanya. Contoh, selain berdagang, Opung juga pegawai negeri. Nah, pegawai negeri itu maksudnya begini. Dulu waktu sekolah Opung belajar tentang
apa namanya itu manajemen apa namanya Manajemen bisnis. bukan apa maksudnya buat akuntansi segala macam. Ya. Di sekolah jadi guru rupanya diminta itu. Diminta itu jadi guru. Belum kita mau mengkalkulasikan apa segala macam. Itulah dana bos ini. Jadi semua itu pelajaran itu sudah kerja baru dapat apanya. Oh ini rupanya pentingnya. Oh ini rupanya pentingnya begitu. Kalau belum ke sekolah kita apa nih nanti itu apa nih nanti ini. Itu aja pikiran kita. Tapi kalau sudah kita terjun ke lapangan langsung baru tahu kita. Gunanya untuk ini, gunanya untuk ini, gunanya untuk ini. Itulah salah satu yang Opung bilang tadi. Banyak lagi yang lain-lain pentingnya pendidikan itu. Kita nggak anggap remeh lah. Jangan anggap remeh. Kalau belajar itu nggak bisa kita anggap remeh. Makanya kadang-kadang orang tua itu belajar kau katanya. Ya memang wajar betul. Padahal dia hanya ibu rumah tangga. Dia ibu rumah tangga pun banyak kali ini dapat yang dari pendidikan itu semuanya. Berhemat, menabung. Di sekolah kan dia jadi menabung kan. Nah segenggam ditabung lama-lama sedikit lama-lama jadi bukit. Nah itu Pak. Di dalam rumah tangga, di dalam dapur, ibu rumah tangga aja banyak itu didapatnya itu pelajaran semua. Jadi itu aja lah kalau aku minta sama kalian, belajar, jangan anggap remeh sama pembelajaran yang di sekolah itu. Karena guru itu pun mengajari kalian itu bukan supaya untuk gengsinya saja dia supaya dapat apa gaji dia gini, enggak, supaya kalian jadi orang pintar semuanya. Supaya kalian jadi orang pintar. Enggak pun jadi pegawai negeri, jadi tukang pikul pun itu harus ada ilmu. Contoh angkong kita sorong. Jadi tukang apa itu namanya? Untuk bangunan, kuli bangunan, kita kuli bangunan. Macam mana caranya mengangkatnya? Biar supaya jangan tenaga yang digunakan untuk ke situ. Berarti ada tekniknya deh. Iya, ada kiat namanya kalau di dalam bahasa pasarannya kiat. Nggak selamanya itu harus tenaga kita diangkat. Enggak. Iya, Macam mana supaya dia itu bisa naik ke atas angkong itu dengan tenaga sedikit. Itu kadang-kadang aku sama cucu gue bilang gitu juga, ini berdagang. Itu nggak tenaga ke situ, pakai otak. Gimana caranya bedanya? Pakai otak, gue bilang. Itu pun kerjaan itu semua apa itu semua kerjaan itu semuanya itu harus pakai teknik lah yang kau bilang tadi. Kalau pakai otak dibilang kasar kan, pakai teknik. Ya semuanya harus pakai tenaga, mengandalkan tenaga. Kalau kita mengandalkan tenaga kita robot. Karena kita manusia, karena harus berpikir gimana ya caranya kok biar bisa begini, biar bisa begini. Mungkin itu aja ya Bang. Iya sudah. Nah, iya. Oke, jadi kita sudah selesai ya.